Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Pratama Widianto dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 9. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek biologi osmosis 2. Untuk bahan ada 3 gelas air, ada terong, ada timun, ada pepaya mengkal, dan ada garam. Untuk timun, terong dan pepaya mengkal dipotong sebesar 2x2 cm. Dan untuk air diisi 3/4 gelas. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu tambahkan garam ke dalam gelas masing-masing gelas. Untuk gelas A tidak diberi garam. Untuk gelas B, tambahkan 2 sendok makan garam. Untuk gelas C, tambahkan 5 sendok makan garam. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Masukkan terong yang sudah diukur dan dipotong ke dalam larutan A, B, C. Lakukan hal yang sama kepada pepaya dan mentimun. Kemudian diamkan selama 30 menit. Setelah selesai didiamkan selama 30 menit, angkat dan ukur perubahan panjang dan berat masing-masing potongan buah. Lakukan hal yang sama kepada buah yang dicelupkan dalam larutan B. Lakukan hal yang sama kepada terong yang dicelupkan dalam larutan C. Lakukan hal yang sama kepada pepaya, mengkal, dan mentimun. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang terdapat pada lembar kerja siswa. Yang pertama, apa itu osmosis? Osmosis adalah sebuah proses dari berpindahnya pelarut dari suatu larutan yang dimana memiliki daya konsentrasi yang cukup rendah ataupun suatu pelarut yang murni, dengan melewati berbagai membran semi-permeabel ke dalam larutan yang memiliki daya konsentrasi cukup tinggi, sehingga pada akhirnya akan tercapai keseimbangan untuk laju para pelarutnya. Nomor 2, bagaimanakah mekanisme terjadinya osmosis?
Mekanisme osmosis yaitu pergerakan molekul air melalui membran semipermeabel selalu dari larutan hipotonik menuju ke larutan hipertonik, sehingga perbandingan konsentrasi zat terlarut kedua larutan seimbang atau isotonik. Nomor 3, apakah fungsi dari garam? Fungsi garam pada osmosis yaitu untuk mengeluarkan kandungan air dalam terong, mentimun, dan pepaya mengkal agar tekstur menjadi lunak dan sel dalam terong, mentimun, dan pepaya mengkal mengerut sehingga terjadi pengurangan massa atau berat. Nomor 4, mengapa menggunakan terong, mentimun, dan pepaya mengkal? Karena terong, mentimun, dan pepaya mengkal memiliki dinding sel yang memiliki banyak pori, dan bahan-bahan tersebut memiliki kandungan air yang banyak serta konsentrasinya rendah. Hal itulah yang menyebabkan osmosis lebih cepat. Nomor 5, bagaimana percobaan ini dapat membuktikan terjadinya osmosis? Karena adanya perpindahan zat pelarut melewati membran semipermeabel ke dalam larutan yang memiliki daya konsentrasi tinggi, sehingga menyebabkan berat terong, timun, dan pepaya mengkal berkurang. Nomor 6, jelaskan perbedaan difusi dan osmosis. Pada difusi, zat yang berpindah adalah zat terlarut, dan dalam kondisi dari konsentrasi zat terlarut tinggi ke konsentrasi zat terlarut rendah. Sedangkan pada osmosis, zat yang berpindah adalah zat pelarut, dan dalam kondisi dari konsentrasi zat pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah. Nomor 7, buatlah kesimpulan dari praktikum ini. Semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin cepat proses osmosis, sehingga menyebabkan berat terong, mentimun, dan pepaya mengkal berkurang. Itulah hasil dari praktikum osmosis 2 saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.